Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwataddin hafizakumullah, sobat Aqias dan mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah. Pertama, kita panjatkan rasa syukur yang mendalam terus menerus kita haturkan hanya kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini yang telah begitu banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, yang begitu besar menurunkan karunia-Nya yang kita tak sanggup berhitung dengan nikmatnya yang luar biasa. Yang bisa kita lakukan, hamdalah, di lisan ini selalu terbasahi untuk kita ucapkan terus menerus. Yang kedua, salam dan sholawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam dan salawat kita bisa menjadi syafaat bagi kita di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, sobat Aqias, mitra muslim hafizakumullah. Kalau beberapa waktu yang lalu kita membahas tentang mengenai bahwa Allah akan benar-benar memberikan memberikan ganti terhadap sedekah yang kita udah keluarin. Dalam surat Saba ayat 39 yang kemarin kita bahas, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Kata Allah Rabbul Alamin, berapapun yang kalian infakkan, apapun yang kalian infakkan, meskipun itu sedikit, wa huwa yukhlifu, maka Allah akan menggantinya. Allah akan mengganti apa yang telah Anda keluarkan sebagai sebuah sedekah. Allah akan mengganti apa yang telah Anda keluarkan sebagai sebuah infak fi sabilillah. Bahkan Allah gantinya, waduh, nggak nanggung-nanggung nih, Allah ngasih balen istilahnya, ngasih ganti itu. Sampai di surat Al-Baqarah 261 ya, kemarin kita bahas, itu masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sampai luar biasa itu, saudaraku ikhwataddin hafizahumullah, terkait bagaimana Allah melipat gandanya sampai 700 kali lipat. Ini kan luar biasa ya. Dan itu menjadi penyemangat bagi kita, sebagaimana kisah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhah yang saya ungkapkan. Jadi membantu saudara kita, berbagi kepada saudara kita, berbagi kepada saudara kita, itu bagian sedekah yang kita keluarkan, itu pasti akan diganti sama Allah Rabbul Alamin. Dan bersedekah itu sama saja meminjamin Allah. Allah itu sangat ingin banget pinjam dari kita tuh. Aneh kan? Allah tuh sangat ingin banget pinjam kepada kita itu, masya Allah. Makanya tema kali ini adalah Allah ingin meminjam hartamu. Maukah kita meminjamkan kepada Allah harta kita? Itu saudaraku ikhwataddin hafizakumullah. Ada satu ayat yang bisa kita jadikan renungan, motivasi spirit dalam kehidupan kita, yaitu surat Al-Baqarah, lagi-lagi surat Al-Baqarah 245. Di situ Allah menyatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kata Allah Rabbul Alamin, yang kurang lebih Allah menyatakan, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Kalau ada yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu af'afan katsira, maka Allah akan mengembalikan pinjaman itu berlipat-lipat, bahkan berlipat-lipatnya itu banyak. Fayudha'ifahu lahu, maka dikembalikan itu berlipat. Jadi kalau ada lembaran ini berlipat. Ad'afan katsira, dilipat lagi dengan lipatan yang banyak. Masya Allah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah lah yang menyempitkan rezeki seseorang dan yang menjembarkan, melapangkan rezeki seseorang. Jadi saudaraku ikhwataddin hafizakumullah, ayo jangan takut kita meminjamin Allah, yaitu maksudnya bersedekah. Ketika turun ayat ini, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah meriwayatkan bahwa
Ketika ayat ini turun, ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang bernama Abu Dahda Al-Ansari. Abu Dahda Al-Ansari ketika turun ayat ini, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu atafan katsira, itu bertanya ke Rasulullah, bertanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa innallaha la yuridu minnal qard?" Allah pingin minjam dari kita nih ya Rasulullah. Allah mau minjam kepada kita nih, kan rada aneh Allah mau minjam kan gitu ya. Apa jawab Nabi? Qala na'am. Ya, Allah mau minjam kepada Anda, kepada kita. Maka kemudian Abu Dahda Al-Ansari berkata, "Arini yadaka ya Rasulullah." Tolong bentangkan tangan engkau ya Rasulullah. Maka ketika Nabi membentangkan tangannya, menunjukkan tangannya, maka seolah-olah Abu Dahda menyatakan, memberikan sesuatu, seolah-olah aqrattu rabbi haiti, aqrattu rabbi haiti, ya Rasulullah, aku pinjamkan kebunku kepada Allah semuanya. Wa fihi di dalam kebunnya Abu Dahda Al-Ansari itu ada sittumi'a nakhlatin, itu ada 600 pohon kurma. Jadi kalau di kebun kurma itu di Madinah itu biasa jarak antar satu pohon dengan pohon yang lain itu jaraknya 5 meter. Jadi kalau ada 600 berarti bisa jadi ada 100 pohon, 600 berarti ada 200 pohon, ada 300 pohon. Itu kalau ada 200 ada 300 ada 20 bentangan, 30 ke sana pohon. Jadi masing-masing itu ada 5 meter. Bisa dibayangkan berapa ratus meter itu kebun itu. 600 pohon, saudaraku ikhwatiddin fillah. Maka kemudian Abu Dahda Al-Ansari pun meminjamkan kepada Allah. Dalam arti meminjamkan di sini, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah bersedekah atau berzakat. Jadi dari sini saudaraku ikhwatiddin fillah, meminjamkan harta kita kepada Allah Rabbul Alamin adalah seperti kita menginfakkan harta kita kepada Allah Rabbul Alamin. Menginfakkan, mensedekahkan, atau berzakat. Dan saudaraku ikhwatiddin fillah, masing-masing orang berbeda-beda kan kualitas semangat untuk bersedekah itu. Pribadi-pribadi orang berbeda-beda semangat untuk bersedekah. Kalau Abu Dahda Al-Ansari tadi, Masya Allah, luar biasa. Dengar ada ayat turun kayak begitu tuh, man dzalladzi yuqridullahu qardan hasana, wah dia langsung minjamin nih. Apakah kita seperti itu? Di sinilah saudaraku, Masya Allah, ada ulama yang memperinci pribadi orang terkait dengan lomannya, pribadi orang terkait dengan semangat berbaginya. Itu memang kualitasnya macam-macam. Dari mulai standar, medium, excellent. Kalau istilah guru saya, ada istilah sakho, ada istilah jud, ada istilah ithar. Sakho, standar. Jud, medium nih. Ithar, excellent, super. Nah, Anda, saya, kira-kira ada di pribadi yang mana nih? Pribadi standar dalam aspek berbagi kepada orang lain, pribadi yang loman itu, pribadi berdermanya itu, apakah standar, apakah medium, apakah excellent, sakho, jud, as-sakho, al-jud, al-jud, atau al-ithar. Kalau sakho itu i'ta'ul aqal wa ibqa'ul aksar. Memberi yang diberikan itu sedikit, yang disisain itu banyak. Kira-kira kayaknya kita itu ya, Sobat Akyas. Kita sudah sedekah kan? Kira-kira masih yang tersisa di rekening, yang masih tersisa di rumah lebih banyak kan dari apa yang disedekahkan. Itu standar namanya. Itu yang disebut sakho. Tapi sakho ini udah bagus, dan itu dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk sakho, punya pribadi yang sakho. I'ta'ul aqal wa iksarul wa ibqa'ul aksar. Yaitu yang diberikan sedikit, yang disisain banyak nih. Atau lebih hebat dari itu, kebalikannya. I'ta'ul aksar wa ibqa'ul aqal.
Iqta'ul aksar, yang diberikan itu banyak, yang disisakan sedikit. Wah, nggak banyak orang kayak begini, punya pribadi kayak gini. Lebih hebat lagi, isar. Isar itu iqta'ul kulli. Iqta'ul kulli min ghairi ibqa'i syai'in. Memberikan semua tanpa sisa. Masya Allah. Mudah-mudahan kita masuk yang ketiga ini ya. Berusaha untuk masuk yang ketiga. Tapi minimal seorang muslim harus punya jiwa sakho, jiwa loman, jiwa yang suka berderma. Sekalipun yang disisakan di rumah masih ada, bahkan lebih banyak dari apa yang dikeluarkan. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah, saudara ikhwatadina fillah. Sifat sakho, sifat al-jud, sifat al-isar, semua dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Contoh misalnya, yang punya sifat sakho ini juga banyak sahabat-sahabat. Seperti kemarin saya bahas, Sayyidina Utsman bin Affan itu gemar bersedekah. Luar biasa sedekahnya Sayyidina Utsman bin Affan, luar biasa. Tapi yang tersisa ketika beliau wafat, hartanya itu 30.500.000 dirham. Itu setara dengan 2 triliun. Masih banyak, saudara. Itu yang berupa duit saja, itu dirham. Dinarnya itu 100.000 dinar. Itu sekitar miliatan itu. 100.000 dinar. Kalau 1 dinar itu 2,5 juta. Bayangkan berapa miliar itu. Masih banyak yang tersisa. Apalagi Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini gila-gilaan kalau sedekah. Gila-gila. Beliau pernah memberikan apa namanya yaitu ya, subsidi atau kepada veteran perang Badar. Bantuan kepada veteran perang Badar per orang itu mendapatkan nilai per orang itu sekitar 400 dinar. Dan ada 100 orang yang diberi santunan, 100 orang sahabat veteran perang Badar. Veteran perang Badar. Per orangnya 400 dinar. Berarti yang dikeluarkan berapa? 40.000 dinar, saudara. Bayangkan. Dan itu baru sekian. Ketika perang Tabuk juga habis-habisan. Perang Tabuk. Tapi yang tersisa ketika beliau wafat, dikemukakan oleh beberapa riwayat sekitar 2.560.000 dinar. Itu setara dengan 4 triliun, saudara. Artinya apa? Beliau sifat sakho sekaligus jud juga ada. Ada juga sahabat yang Masya Allah al-isar, isar sudah pribadi isar, udah ngasihnya itu sudah nggak menyisakan sama sekali. Siapa dia? Dialah diantaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika perang Tabuk, beliau mensedekahkan semua hartanya. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu iri, saudara. So, dari sini Sobat Akhias hafizahumullah, mitra muslim hafizahumullah, ayo di dalam jiwa kita harus ada jiwa pribadi yang loman, baik syahok standar, al-jud medium, atau kalau bisa al-ithar, memberikan semua. Jangan khawatir akan diganti sama Allah Rabbul Alamin. Jangan khawatir, akan diganti sama Allah Rabbul Alamin. Allah kalau mengganti ini bisa dua macam. Diganti di dunia atau diganti di akhirat. Diganti di dunia bisa jadi nanti berlipat-lipat, duitnya nggak habis-habis seperti para sahabat tadi itu, saudaraku. Atau bisa jadi diganti nanti di akhirat. Di dunia malah habis tuh, di akhirat Masya Allah berlipat-lipat. Sehingga para ulama menyatakan semua ayat-ayat yang menyatakan ganti kepada orang-orang yang bersedekah, itu yang dimaksud adalah di akhirat sebenarnya. Seperti ayat tadi itu, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu, maka Allah akan menggantinya, diganti itu di akhirat. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila dan seterusnya. Itu nanti di akhirat yang sampai dilipatkan 700 kali. Itu di akhirat, saudaraku. Ya memang ada sih ustadz yang kemudian lebih memfokuskan di dunia. Ya kalau memfokuskan ke dunia saya kurang sepakat. Ya dunia akhirat lah ya. Karena khawatir nanti iman orang itu kan berbeda-beda, Sobat Akhias. Kadang-kadang nanti kecewa nanti karena di dunia. Ketika dia mengeluarkan sedekah 100.000, dia nggak dapat 1 juta. Kan 10 kali lipat minimal kan. Sampai 700 kali lipat.
Kita nggak dapat, dia malah tekor terusan ini. Jadi kecewa, khawatir nanti gitu loh, khawatir merusak keimanan. Jadi tanamkan saja bahwa yang diganti oleh Allah nanti kelak di akhirat, masya Allah, luar biasa. Begitu hebatnya orang yang meminjamkan kepada Allah, yang mensedekahkan kepada Allah, baik berupa sedekah wajib maupun sedekah sunnah, yaitu zakat maupun yang sedekah biasa sunnah. Masya Allah, pahalanya itu dilipat gandakan luar biasa. Begitu besarnya pahala sampai ada orang mati itu kepingin hidup lagi berzakat. Yaitu surat Al-Munafiqun ayat yang ke-10, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ayat ini sebagian besar ulama menyatakan bahwa yang dimaksud ayat ini itu adalah terkait dengan zakat. Terkait dengan zakat. Jadi Allah menyatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Ayo infakkan harta kalian yang telah kami rezekikan itu, maksudnya zakat. Keluarkan zakat. Keluarkan zakat sebelum salah seorang didatangi oleh kematian. Kalau sudah datang oleh kematian, pasti nanti nyesel. Seraya berkata kepada Allah, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, tunda sebentar saja ya Allah. Hidupkan lagi aku ya Allah. Saya apa? Kalau aku hidup, apa yang dilakukan oleh dia karena saking nyesalnya? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Fa asaddaqa yang dimaksud adalah zakat. Karena kalau ada orang tidak bersedekah sunnah, itu tidak berdosa. Meskipun tidak mendapatkan pahala, tidak berdosa. Jadi nggak mungkin orang kalau sudah di akhirat gara-gara nggak sedekah sunnah kepingin balik lagi, tidak. Jadi dia takut dengan azab Allah, dan ngiler dengan pahala yang luar biasa, yaitu yang dimaksud adalah zakat. Ayo saudaraku ikhwatadina hafizakumullah, sobat Takyas mitra muslim hafizakumullah yang insyaallah selalu dijaga sama Allah. Mumpung Ramadan, ayo keluarkan zakatnya. Kalau sudah ngeluarin zakat, sedekah sunnahnya juga bolehlah. Sedekah sunnah ini fungsinya untuk nambel zakat kita. Siapa tahu zakat kita itu hitung-hitungannya ada yang kurang, itu ditambal oleh sedekah sunnah. Jangan kedepankan sedekah sunnahnya, zakatnya lali. Nanti kita kepingin hidup lagi itu karena apa? Karena azab orang yang tidak berzakat itu sungguh luar biasa. So, saudaraku ikhwatadina hafizakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Masih berbicara tentang kajian fikih zakat, dan ini masih memotivasi 2 kali pertemuan. Sampai pertemuan ketiga saya ingin memotivasi supaya kita ini gemar berzakat, gemar bersedekah. Jangan dibalik-balik, gemar bersedekah sunnah tapi zakat lali. Kebanyakan orang sekarang ini, aku sudah bersedekah, aku sudah sedekah kemana-mana Pak Ustaz. Apa nggak cukup itu? Nggak cukup itu, nggak ada artinya apa-apa kalau Anda belum berzakat ketika Anda sudah terkena syarat wajib zakat. Karena itu saudaraku ikhwatadina hafizakumullah, jangan lupakan zakat itu. Karena zakat itu seperti kita meminjamkan kepada Allah dan pahalanya luar biasa. Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira wallahu yakbitu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.